Oke, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang salah satu software paket generator, yaitu Ostinato. Apa sih Ostinato itu? Ostinato merupakan software free atau open source dan cross platform, atau bisa dijalankan di berbagai platform, yang berfungsi untuk menganalisa paket jaringan atau traffic generator dengan tampilan GUI yang user friendly. Lalu di sini ada tujuan dan pengguna Ostinato. Tujuannya antara lain yaitu: 1. Menganalisis protokol jaringan yang lewat. 2. Functional testing. Di sini para tester melakukan tes berdasarkan dari fungsi-fungsi yang terdapat di aplikasi yang sedang dibangun, misalnya fungsi button save, edit, ataupun delete. Tester harus bisa membuktikan bahwa record tersebut benar-benar tersave, teredit, atau terdelete. Lalu ketiga ada performance testing, di mana para tester akan melakukan mengetes kinerja suatu jaringan. Lalu keempat ada security testing, di mana seorang tester dapat mengecek kelemahan-kelemahan dalam suatu jaringan, dalam satu sistem jaringan, sehingga dia bisa menanggulanginya. Lalu ada penetration testing. Di sini ada pengguna Ostinato. Biasa pengguna Ostinato paling banyak digunakan oleh para programmer, para ahli programmer atau developer, para quality assurance tester, QA tester, lalu ada security researcher. Lalu ada keuntungan Ostinato. Keuntungan Ostinato 1, yaitu kasus penggunaannya dari skala rendah hingga tinggi. 2, merupakan software alternatif yang layak dari berbagai software komersial lainnya. Lalu yang ketiga, hemat biaya karena open source dan free. Lalu keempat, peningkatan produktivitas. Kelima, memfasilitasi skenario pengujian baru. Dan keenam, membebaskan port untuk mana mereka benar-benar dibutuhkan. Lalu OS yang didukung. Ostinato bisa berjalan di berbagai platform sistem operasi, yaitu bisa Windows, Linux, macOS, dan BSD. Lalu ada arsitektur. Syarat sebuah Ostinato bekerja yaitu ada satu klien dan satu server. Server sebagai drone. Klien itu bisa mengonfigurasi, mengkontrol, dan melihat hasil akhirnya. Lalu server drone itu bisa dia melakukan packet generation, packet capture, juga melakukan statistiknya, melihat statistiknya. Oke. Syaratnya juga dalam satu jaringan ini harus saling terhubung dalam internet. Oke. Dan drone ini akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, di sini ada komponen dan cara kerja Ostinato. Syaratnya tadi kan harus ada sebuah klien dan satu server. Pertama kita mulai dari server. Si server ini harus di drone dulu. Oke, pertama caranya kita buka pada komputer server. Lalu kita buka pada server ini, kita buka CMD-nya. Dia dilakukan sebagai server, lalu kita buka CMD-nya. Ngerti CMD itu command prompt. Kalau di dalam Linux itu terminal. Di sini kita menggunakan Windows, jadi kita menggunakan CMD atau command prompt. Oke. Kita buka di start program. Di start, di situ kita lihat di run aja. Kalau lebih gampangnya di run, terus ketik CMD. Oke, di enter akan buka CMD-nya, tampilannya kayak gini. Oke, lalu langkah kedua kita masuk ke folder di mana kita menaruh Ostinato tersebut. Misalnya di sini saya menaruhnya di D, my folder Ostinato 0.1.1. Udah. Setelah masuk ke sini, berarti kan cara masuknya, berarti kita masuk dengan cara cd itu masuk ke dalam direktorinya. Berarti di sini dari D nih, berarti saya mulai dari D.2. Kalau kita misalnya dari C, berarti kalau main ke D.2, lalu tulis cd my folder, lalu cd Ostinato bla bla bla. Oke. Lalu akan masuk ke lokasi
ini, langkah sini. Setelah masuk kita ketik ipconfig. Oke. Setelah diketikkan ipconfig akan tampil MAC address seperti ini. Oke, ini IP address dan ini IP addressnya. Di sini saya menggunakan wireless sehingga yang nyala pada MAC address wireless. Oke, lalu kita ketikkan drone. Drone ini fungsinya akan untuk mengaktifkan port pada ostinatonya. Oke, ini merupakan tampilan drone-nya. Oke, selanjutnya yang langkah kedua kita pergi ke atau kita ambil komputer si kliennya. Oke, kita jalankan di komputer klien, buka juga command prompt-nya. Setelah kita buka, kita ketikkan ipconfig juga. Sebelum kita masukkan dulu, masuk ke folder di mana ostinato itu disimpan, lalu ketik ipconfig. Setelah itu kita buka ostinato.exe-nya. Diketikkan aja, ketik ostinato.exe, atau kalian bisa buka seperti layaknya buka aplikasi di Windows. Oke. Setelah udah, lalu akan tampil seperti layar seperti berikut. Oke, ini merupakan satu ports, dan ini stream, dan ini control, dan ini statistik. Oke, port ini tadi seperti saya katakan, kalau kita tidak mengaktifkan drone, maka port ini tidak akan nyala. Dia akan kosong. Oke. Kalau stream ini alirannya. Oke, port. Port dalam TCP/IP merupakan mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program lainnya di dalam jaringan. Oke, jadi ini mekanisme untuk mengizinkan koneksi dengan komputer lain. Oke, maka ini keunggulan ostinato dibanding Wireshark doang. Ostinato ini bisa berkomunikasi dengan, bisa melihat atau berkoneksi dengan jaringan, bisa melihat jaringan si komputer lainnya. Oke. Lalu stream, sehingga di ostinato ini stream itu aliran. Kita bisa memilih, bisa mengatur aliran-aliran atau protokol-protokol yang kita pengen lihat di dalam jaringan tersebut. Lalu ini kontrolnya, sini memulai transmit state, ini menutup menonaktifkan transmit state, clear, ini menonaktifkan capture, yang ini menonaktifkan capture, yang ini melihat hasil akhir melalui Wireshark Wave Capture. Lalu statistiknya sebagai berikut. Yang sedang nyala di sini saya wireless, maka di port 00. Oke. Lanjut ke komponen dan cara kerja ostinato. Oke, di sini ada layer pertama yaitu MAC. MAC merupakan alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan data link dalam 7 lapisan model OSI. Oke, biasa disebut Ethernet address, physical address, atau hardware address. MAC address ini mengizinkan perangkat dalam jaringan agar dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Lalu ada layer kedua, yaitu ini Ethernet. Ini versi Ethernet. Oke, Ethernet itu merupakan interface sebuah card yang terhubung ke card lainnya, ke Ethernet hub dan kabel UTP yang hanya menggunakan sebuah kabel BNC yang diterminasi di ujungnya. Lalu ada layer ketiga, yaitu IP. Ada beberapa versi, ada versi 4 dan versi 6. Versi 4 itu panjangnya 32 bit, kalau versi 6 berarti dia panjangnya 128 bit. Lalu ada over gini. Kalau over itu berarti misalnya nih IP 6/4, berarti dia merupakan salah satu cara translasi dari jaringan IP versus 4 ke IP versus 6. Itu yang disebut IP 6/4 dan sama dengan yang lainnya. Lalu layer 4 yaitu memilih jaringan koneksi yang kita pilih, yaitu mau TCP, UDP, atau ICMP. L5 yaitu layer kelima
kita mau dalam berbasis teks atau tidak, lalu payloadnya yaitu berpola atau tidak, dan VLAN-nya. Oke. Lalu di sini yang ketiga ada di sini protokol yang tersedia. Tadi protokol-protokol yang tadi nih di dalam layer tadi sebelumnya. Oke, yang tersedia, dan ini protokol yang kita pilih tadi. Oke. Ini frame length-nya, FCS-nya. Oke. Lalu di sini kita setting di protokol data. Kita cukup simpelnya kita cukup ubah source dan destination-nya. Simpelnya nih. Oke, source-nya itu berarti kita cuma ngetik IP address sumber, yang ini IP address si tujuan. Oke. Lalu di sini di stream control kita bisa mengatur mau ngirim paket atau burst, terus modenya mau fix atau continuous. Numbernya di sini saya memakai 1000, jangan terlalu dikit karena biasanya kalau dikit tidak kelihatan. Oke, ini juga paketnya. Lalu kalau kita pakai burst berarti number burstnya berapa, paketnya berapa. Lalu after di streamnya kita pakai go to next stream, lalu rate-nya berapa dan gapsnya berapa. Oke. Lalu di sini ada paket view, header TCP. Di sini ada header IPv4 dan header TCP. Ini yang tadi sudah kita pilih. Kalau header IPv4 kayak gini, kayak ada versi, header length, TOS, total length, identification flag, fragment offset, time to live, protokol, header checksum, source dan destination. Lalu TCP, header TCP juga seperti ini. Oke, ini merupakan datanya. Jika kita pilih, maka datanya dalam bentuk heksadesimal. Oke, akan seperti ini. Oke, nah bernilai ini F. Oke. Nah, setelah itu kita klik OK. Oke, tadi kan kita klik OK, dan akan tampil cara kerja oscillator-nya nih, akan tampil. Oke. Setelah tampil di sini saya kasih nama TCP. Oke, tahu kan? Diklik aja name-nya, terus saya kasih nama TCP buat keterangan. Lalu kita apply dulu. Sebelum kita mulai, kita apply dulu. Lalu kita kontrol. Kita mulai untuk kita klik ini untuk meng-on-kan transmit state, dan kita klik ini untuk men-on-kan capture state. Oke, lalu dia jalan, dia akan menerima frame dan mengirim frame, lalu mengirim frame rate. Ini ada frame send rate-nya, dan frame receive set rate-nya, dan batch receive. Oke, setelah itu kita nonaktifkan. Oke, kalau yang menghapus klik ini, mengclear klik ini. Kalau mau mengaktifkannya klik ini. Kita mau melihat hasil akhirnya, view capture lihat ini. Oke, kita lihat hasil akhirnya. Nah, seperti ini. Oke, dalam Wireshark seperti ini. Oke, di sini kenapa 17 1 sampai 16 saya berisi non. Dia masih belum koneksinya masih belum terlalu benar atau belum terhubung ke server. Oke. Di sini sudah terhubung ke server. Oke. Oke, untuk lebih jelasnya penggunaan Wireshark ini akan dijelaskan selanjutnya pada presentasi analisis Wireshark TCP. Oke, analisis jaringan TCP menggunakan Wireshark. Oke. Cukup sekian presentasinya. Kurang lebihnya mohon